lagi di mata kuliah Perancangan Sistem Informasi Object Oriented. Kali ini saya akan bahas tentang bagaimana penggunaan Star UML. Pada pertemuan kali ini saya akan bagi menjadi dua video. Yang pertama adalah aturan-aturan dalam penggunaan UML. Terutama kali ini adalah saya akan bahas mengenai use case. Nanti pada video yang kedua saya akan bahas mengenai latihan dan tugas yang akan kalian kerjakan. Ini adalah tampilan awal dari Star UML pada saat di load Star UML. Star UML yang saya pakai ini adalah Star UML versi 5,2. Jadi kalau kalian menggunakan versi yang lain, mungkin backgroundnya akan berwarna hitam dan sedikit berbeda dengan tampilan, tapi tidak menjadi masalah apabila kalian mendownload untuk versi yang lain. Pada prinsipnya aturannya sama. Pada saat ini ada tampilan awal dari Star UML. Yang kita mesti perhatikan di sini adalah ada new project. New project yang pada awalnya kita pilih adalah empty project. Kita pilih empty project. Kemudian kita klik OK. Ini tampilan setelah kita pilih new project dan empty. Kita awali dari proses Star UML. Pada Star UML atau pembuatan UML, kita minimal akan membuat 4 buah diagram. Yang pertama adalah use case, yang kedua adalah activity diagram, yang ketiga adalah sequence diagram, yang keempat adalah class diagram. Kali ini akan saya bahas sebagai awal pembuatan UML, yaitu use case. Bagaimana kita memilih use case? Yang pertama, kita klik untitled, kemudian klik kanan, kita klik add, kita klik model. Muncul seperti ini. Perhatikan di sini ada model. Jadi klik kanan, klik add, klik model, nanti munculnya seperti ini. Kemudian langkah selanjutnya adalah tetap klik kanan, klik add diagram, kita klik use case. Ini adalah tampilan use case. Yang mesti kita perhatikan hanya sisi sebelah sini di use case. Di tengah-tengah ini adalah untuk membuat use case di awal. Saya ingin perkenalkan pertama kali bagaimana kita menggunakan tampilan-tampilan ini. Yang pertama adalah actor. Actor kita klik, kemudian kita klik sini. Katakan ini adalah admin. Nama Koreanya kita ganti menjadi admin. Jangan klik lagi, kita klik select dulu supaya kita tidak, kalau klik sembarang tidak keluar lagi aktornya. Aktor ini menggambarkan sebuah entitas, bisa juga menggambarkan sebuah use case, atau menggambarkan sebuah user, maaf ya, bisa entitas, bisa dia user. Kita nggak boleh ganti ini, gambarnya memang seperti orang-orangan lidi seperti ini. Yang kedua adalah yang kita pakai adalah use case-nya sendiri. Yang namanya use case sepertinya ini. Katakan ini adalah kelola anggota. Ini menggambarkan use case. Use case itu menggambarkan sebuah proses, ya, menggambarkan sebuah proses. Proses ini sebenarnya bisa mengandung create, read, update, delete. Jadi tidak perlu kita pecah menjadi beberapa use case. Jadi setiap use case ini adalah merupakan sebuah proses. Kita bisa menggunakan lebih dari beberapa proses. Umpamanya kita bikin lagi di sini
adalah transaksi. Kita bikin use case transaksi. Biasanya juga use case itu adanya di tengah, sedangkan actor adanya di belakang atau di kanan kiri. Kita pilih actor lagi, kita pilih di sini. Kita kasih nama actor yang kedua adalah anggota. Nah, ini aturan di dalam penggunaan. Ini ada actor, biaya user, ini adalah sebuah proses, yang ini juga sebuah entitas atau user. Kemudian penggunaan garis. Untuk association dan direct association, ini hanya dua ini. Ya, association kita klik, katakan begini. Kita tarik ke kelola. Ya. Kita tarik ke kelola. Itu adalah relasi antara use case atau antara actor dengan use case. Demikian juga mungkin association bisa kita tarik begini. Ya, yang jelas garis dua ini antara association dan direct association itu hanya bisa merelasikan atau narik garis dari actor ke use case. Bisa jadi juga association dari admin ke transaksi. Kalau salah kita tarik begini. Nah, atau kita juga bisa pakai seperti ini. Apa bedanya garis lurus tanpa tanda panah dengan garis lurus dengan tidak tanda panah? Bedanya adalah kalau kita menggunakan garis lurus tanpa tanda panah, maka actor itu bisa melakukan create, read, update, delete terhadap proses. Jadi admin bisa melakukan menyimpan anggota, bisa mengedit anggota, bisa mendelete anggota, dan bisa juga membaca data-data anggota. Demikian juga dengan anggota, dia bisa menginput profilnya dia, bisa mengedit profilnya anggota, bisa delete profilnya anggota, ataupun membaca. Sedangkan garis lurus dengan tanda panah itu menyatakan bahwa actor ini hanya bisa read, membaca, tidak bisa edit, tidak bisa delete, atau tidak bisa menyimpan. Berarti kalau kasus ini adalah admin bisa melakukan merubah data anggota ataupun merubah transaksi. Sedangkan actor anggota bisa merubah data anggota, tapi hanya bisa melihat transaksi. Jadi yang kita gunakan antara association dan direct association. Kemudian yang banyak dipakai lagi adalah include dan extend. Include dan extend ini digunakan untuk relasi antar use case. Umpamanya seperti ini. Ya, ini anggota dan dilakukan transaksi. Bagaimana penggunaan extend? Saya contoh, banyak di sini saya kasih use case. Saya mau klik. Di sini laporan. Saya pakai extend. Apa bedanya? Garis putus-putus itu relasi antara use case dengan include dan extend. Include itu Anda bisa bayangkan bahwa transaksi atau memasukkan data dalam transaksi, dia harus memanggil data anggota. Jadi kalau include tuh ada data anggota yang harus di entry di transaksi. Sedangkan extend itu datanya otomatis terlempar ke laporan. Jadi seluruh transaksi otomatis terlempar ke laporan kalau kita menggunakan extend. Ya, karena laporan berarti ya ini dimasukkan hanya bisa melihat, jadi tidak bisa mengedit. Dan direct association dari anggota juga hanya bisa melihat seperti ini. Ya. Nah,
Ini adalah transaksi awal. Jadi karena hari ini saya mau bahas mengenai pembuatan, ini dasarnya ya. Jadi kalau kita ada apa yang tidak boleh dikerjakan sekarang, tidak boleh actor itu langsung terdirect dengan actor, tidak boleh ya. Pokoknya di sini ada actor ya. Kemudian meskipun di sini begini, itu tidak boleh ya, tidak boleh terjadi yang seperti ini ya. Ini dilarang. Jadi ini tidak boleh menggunakan seperti ini. Atau kita menggunakan use case. Nah, ada sebuah use case, terus kita pakai begini. Nah, dari use case ketemu use case, tapi kita menggunakan garis lurus, tidak ada include, tidak ada extend, juga tidak boleh. Ini pokok dari pembuatan UML atau terutama pembuatan use case. Pola dasar dari use case adalah seperti ini. Selalu seorang actor selalu mengakses use case. Jadi tidak ada actor mengakses actor, tidak ada. Ataupun use case mengakses use case, tidak ada. Include dan extend itu menandakan bahwa datanya apakah dia dipanggil. Kalau include berarti datanya dipanggil. Kalau extend berarti datanya terlempar otomatis atau dapat dibaca otomatis. Tidak perlu dipilih-pilih lagi kalau extend. Kalau include datanya itu harus dipilih. Ini adalah dasar dari pembuatan use case. Kalau ada yang belum jelas, nanti kita diskusikan di dalam WhatsApp group. Oke, mudah-mudahan mengerti. Untuk lebih lengkapnya silakan baca di PowerPoint yang saya sudah kirimkan dan akan saya ulangi lagi pengirimannya untuk pertemuan kali ini. Selanjutnya untuk video yang kedua saya akan bahas mengenai praktek menggunakan use case. Demikian, silahkan lihat video yang kedua.